Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Once yang biasa saja, namun saya harap bisa menghibur kalian semua. Gimana nih kabarnya Sapo? Saya doakan semuanya sehat-sehat aja ya, dan rezekinya juga lancar. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Shark The Beginning. Adalah film asal Korea Selatan yang rilis pada tahun 2021. Film ini pun berkisah tentang seorang siswa cupu yang sering menjadi korban kekerasan di sekolahnya. Namun karena suatu kejadian, dirinya malah dipenjara selama 3 tahun. Semenjak saat itulah kehidupannya pun mulai berubah, mengingat dia harus bertahan hidup menghadapi kerasnya kehidupan di dalam penjara, serta mengatasi hari-hari berikutnya. Penasaran nih dengan alur ceritanya Sapo? Namun sebelum itu, silahkan like dan jangan lupa subscribe jika kalian menyukai video ini. Oke? Jika sudah, film pun dibuka dan memperlihatkan seorang pria yang bernama Jung Do Hyun. Ialah seorang atlet MMA yang baru saja menjadi juara dunia pada saat itu. Do Hyun yang berniat pulang untuk merayakan pencapaiannya bersama keluarga tercinta malah mendapat kenyataan terburuk baginya. Karena setibanya dia di rumah, dia mendapati bahwa adik dan ibunya tergeletak bersimbah darah, sudah tak bernyawa. Seketika 3 orang pembunuh pun muncul dari belakang, menyerang dan ingin membunuh Do Hyun. Namun para pembunuh tersebut seakan menjemput kematian sendiri. Do Hyun yang sudah di luar kendali karena adik dan ibunya telah tewas dibunuh, tak butuh waktu lama untuk menumpaskan mereka hingga tewas hanya dengan menggunakan tangan kosong. Namun karena kejadian tersebut, Do Hyun pun dipenjara karena kasus pembunuhan. Lalu adegan film pun berpindah. Di sebuah kelas, kita diperlihatkan seorang pria bernama Cha Woo-sul yang sedang mengobrol bersama temannya. Tak lama setelah itu, seorang guru pun masuk membawa seorang siswa pindahan. Diperkenalkan siswa itu bernama Bae Sok-chan. Bukan Sok cantik ya, karena si Sok-chan ini merupakan seorang petinju nasional tingkat remaja. Mengetahui hal tersebut membuat para siswa pun merasa kagum dan tepuk tangan kepadanya. Kecuali hanya Woo-sul seorang yang hanya tertunduk, terlihat sedikit ketakutan. Usut punya usut, ternyata si Sok-chan ini adalah si kampret yang dulu sering memberikan tindak kekerasan dan membuli Woo-sul di sekolah lamanya. Setelah guru keluar dari sana, dia pun langsung memukul dan menghajar salah satu siswa di sana dan bahkan tidak segan untuk menampar seorang siswi. Melihat hal tersebut, Woo-sul pun memohon dan mencoba menghentikan kegilaan yang dilakukan oleh Sok-chan. Alhasil malah membuat dirinya lah yang kembali dihajar habis-habisan. Woo-sul yang tak berdaya pun menggapai sebuah pulpen di lantai, menggunakannya untuk melindungi dirinya. Namun dengan sombongnya, Sok-chan malah menyuruhnya memilih untuk menusuk leher atau matanya. Dan tanpa diduga, tak pikir panjang, Woo-sul yang mungkin sudah tidak tahan langsung menusuk mata Sok-chan. Membuat Sok-chan pun hanya berteriak kesakitan terbaring di lantai. Atas kejadian tersebut, Sok-chan pun kehilangan salah satu matanya dan Woo-sul dipenjara selama 3 tahun atas perbuatannya. Singkat cerita, Woo-sul pun akan segera dibawa ke penjara remaja menggunakan sebuah bis. Dan secara kebetulan, Do Hyun juga berada di sana untuk dipindahkan ke penjara yang sama dengan Woo-sul. Semua orang pun tampak menghindari Do Hyun, namun berbeda dengan Woo-sul, tampak dirinya dengan polos meminta izin lalu duduk di sampingnya. Akhirnya mereka semua pun sampai di penjara. Di sana Woo-sul bertemu dengan seorang pria yang bernama Hyun Min. Dia pun mengajak Woo-sul untuk berteman karena mereka akan ditempatkan berada di satu sel yang sama. Di dalam sana mereka berdua pun bertemu dengan para tahanan yang lain. Si gendut yang berada di tengah itu bernama Ma Chang-gu. Chang-gu mengaku sebagai pengganti ketua sementara karena ketua mereka yang sebenarnya sekarang diasingkan di ruangan isolasi setelah dijebak oleh kelompok yang lain. Si gendut Chang-gu pun membawa mereka untuk berkeliling sambil menjelaskan bahwa di penjara tersebut terbagi atas 3 kelompok, yang mana selain kelompok mereka ada kelompok pertukangan yang diketuai oleh si badan besar yang bernama Won Jun.
dan kelompok pemulihan yang diketuai oleh si rambut mie bernama Seong-yong. Canggu lalu melanjutkan bahwa ada seorang tahanan lagi yang paling ditakuti di penjara, yang tak lain adalah Jung Do-hyun. Membuat Wosul pun seakan tak percaya bahwa dirinya telah duduk di sampingnya saat berada di dalam bis. Tak lama setelah itu, si rambut mie pun memanggil Wosul untuk menggantikan salah satu anak buahnya yang mengalami cedera. Tampak si cupu Wosul pun terlihat sama sekali tidak mengerti bermain bola. Saat Wonjun dan Seong-yong asik berebut bola, Wosul yang berniat untuk menendang bola di depannya malah tertendang masa depan Wonjun hingga membuatnya tersungkur ke tanah. Alhasil Wonjun yang marah besar membawa Wosul ke sebuah tempat untuk diberi pelajaran. Di saat yang bersamaan pula, mereka juga berpapasan dengan Do-hyun. Wosul yang trauma akan kekerasan yang diterimanya oleh Sok-chan di masa lalu membuatnya memberanikan diri untuk segera berlari meminta tolong kepada Do-hyun. Do-hyun pun menyuruh mereka untuk melepaskan Wosul. Namun si badan besar Wonjun tetap bersikeras untuk membawa Wosul, lalu maju untuk menyerang Do-hyun. Dan tak butuh waktu lama, Wonjun pun tumbang hanya dengan satu pukulan dari si mantan juara dunia MMA. Adegan pun berlanjut. Terlihat di salah satu ruangan, Wonjun yang terlihat sangat kesal menatap tajam ke arah Wosul. Tak lama setelah itu, salah satu petugas sipir pun datang, mengatakan bahwa Wosul mempunyai seorang pengunjung yang datang untuk mengunjunginya. Pengunjung tersebut ternyata adalah Sok-chan. Sok-chan yang terlihat sangat marah mengancam bahwa dia akan menunggu Wosul hingga bebas untuk membalas dendam setelah dia harus dikeluarkan dari atlet nasional akibat kehilangan salah satu matanya. Wosul pun hanya terlihat ketakutan sambil memohon kepada Sok-chan untuk memaafkannya. Namun Sok-chan tidak menghiraukan, lalu hanya pergi dari sana. Hari-hari pun berlalu. Wosul pun tampak hidup dalam ketakutan karena di satu sisi dia harus menghadapi Wonjun di dalam penjara, dan di sisi lain dia terus kepikiran dengan ancaman balas dendam Sok-chan kepada dirinya setelah dia bebas nanti. Suatu hari Wosul yang tanpa sengaja melihat Do-hyun yang sedang melakukan latihan pun mendatanginya. Wosul pun berterima kasih atas bantuan Do-hyun tempo hari, serta memohon kepada Do-hyun agar mengajarinya cara untuk bertarung. Awalnya Do-hyun menolak karena dia tidak mau Wosul belajar bertarung hanya untuk balas dendam. Namun Wosul yang terus memohon dan terlihat sudah putus asa mengatakan bahwa dirinya tidak mau untuk balas dendam, melainkan hanya tidak tahan dengan semua kekerasan yang dialaminya selama ini. Akhirnya hati Do-hyun pun tergerak dan simpati akan Wosul. Dia pun lalu menerima permintaannya dengan syarat dia harus berlari 100 putaran dalam waktu 40 menit. Wosul pun menerima tantangan tersebut dan mulai berlari sambil mengingat masa lalunya yang kelam. Dengan keadaan yang sempoyongan, akhirnya Wosul pun tersungkur ke tanah. Mengingat semua hal yang Sok-chan pernah lakukan kepadanya selama ini, Wosul pun tetap bangkit dan terus memaksakan diri untuk menyelesaikan tantangannya, hingga membuatnya pun tumbang tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Do-hyun pun bertemu dengan kepala sipir penjara. Do-hyun berkata bahwa dia mempunyai permintaan, dan karena Do-hyun adalah seorang yang pernah mengharumkan nama nasional, permintaannya pun lalu dikabulkan. Yang mana Do-hyun mempunyai permintaan agar Wosul dipindahkan ke ruangan yang sama dengannya. Setelah berada di satu ruangan yang sama, Do-hyun pun mulai menyuruh Wosul untuk memulai latihannya. Dimulai dengan push up. Namun terlihat Wosul yang sangat buruk dalam melakukannya, dan pull up yang sekali saja sudah membuatnya setengah mati. Selain cupu, si Wosul ini juga sangat buruk dalam berolahraga. Hari demi hari pun berganti. Do-hyun terus melatih Wosul setiap hari. Dimulai dengan cara push up dan pull up yang benar, latihan meninju yang keras, makan makanan yang banyak agar badannya bisa terlihat lebih besar dan kekar. Tak lupa Do-hyun juga melatih Wosul teknik menendang yang baik, serta cara mengunci untuk menumbangkan lawannya, dan latihan fisik yang menguras tenaga. Hari demi hari pun berlalu, Wosul kini menjadi lebih baik. Terlihat dia juga sudah menguasai latihan yang dilakukan selama ini. Badannya pun mulai terbentuk dan terlihat lebih kuat. Di sisi lain terlihat Sok-chan yang dibuat kesal oleh pengendara mobil.
Dia pun mengajar mereka habis-habisan. Dan di saat yang bersamaan, aksinya tersebut pun dilihat oleh seorang pria yang merupakan seorang ketua di perusahaan debt collector. Pria tersebut pun menawarkan pekerjaan kepada Sok-chan, namun tawarannya malah ditolak mentah-mentah. Lantas membuat pria tersebut pun bertaruh, jika dia bisa mengalahkan Sok-chan, Sok-chan harus bekerja dengannya. Lalu pada akhirnya, Sok-chan pun kalah hanya dengan satu tamparan, membuat Sok-chan mau tak mau harus bekerja dengannya. Kembali kepada Wosul yang tetap melakukan latihannya bersama Do-hyun. Mereka pun sempat saling membahas satu sama lain tentang kabar yang beredar bahwa Do-hyun akan segera dipindahkan ke penjara dewasa dalam beberapa hari lagi. Do-hyun pun lalu membenarkan hal tersebut, membuat Wosul pun merasa kecewa dan sedih. Seketika terlihat Hyunmin yang berada di luar pagar untuk memberi semangat kepada Wosul yang sedang latihan. Namun tak lama setelah itu, dua anak buah Wonjun pun datang dan memaksa Hyunmin untuk pergi bersama mereka. Melihat hal tersebut, segera Wosul pun menyusul, lalu menolong Hyunmin yang sedang dihajar tak berdaya melawan. Kedua anak buah Wonjun pun merasa kesal dan ingin mengajar Wosul. Namun sorry to say, Wosul yang sekarang bukan lagi Wosul yang cupu dulu. Dia pun dapat mengajar balik lalu pergi dari sana bersama Hyunmin. Mengetahui hal tersebut, Wonjun pun merasa semakin kesal, lalu menyuruh anak buahnya untuk segera memanggil Wosul ke sana. Menyadari bahwa dirinya tidak bisa terus menghindar seperti seorang pengecut, Wosul pun setuju lalu pergi ke tempat Wonjun berada. Di sana Wosul pun langsung disambut tidak baik. Walaupun Wosul tetap merendah dengan meminta maaf, namun niat baiknya tidak dihiraukan. Wonjun malah memukul kepalanya dan ingin menghajar Wosul. Beruntung dengan sigapnya, Wosul dapat menghindar dan refleks membalas Wonjun tepat di mukanya. Hal tersebut pun membuat Wonjun semakin marah besar dan terus menyerang Wosul dengan membabi buta. Walaupun Wosul kini semakin kuat, sesekali bisa membalas memukul Wonjun, namun dirinya tetap kewalahan melawan Wonjun yang berbadan besar tersebut. Beberapa kali terlihat Wosul mendapat pukulan keras hingga membuat dirinya tumbang ke lantai. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, dia pun tak menyerah lalu bangkit. Dengan tekad yang tinggi, membuat Wosul pun lalu menyerang balik Wonjun dengan kepalanya hingga membuat Wonjun pun tumbang. Wosul pun melampiaskan emosinya dengan terus-menerus memukul wajah Wonjun yang sudah tak berdaya. Dan pada akhirnya, Do-hyun pun datang menghentikan Wosul lalu membawanya pergi dari sana. Lalu kita diperlihatkan Sok-chan yang sangat menikmati pekerjaannya. Dia pun terlihat semakin kuat, dapat mengalahkan beberapa orang sekaligus dengan sendiri. Membuat bosnya pun semakin menyukainya, lalu mengangkat Sok-chan sebagai tangan kanannya. Kembali kepada Wosul yang saat itu sedang makan, bertanya-tanya kepada Do-hyun tentang menu makan mereka yang tampak lebih spesial hari ini. Namun Do-hyun hanya tersenyum, lalu mengajak Wosul untuk latihan yang mana latihan pada hari itu adalah melawan dirinya. Terlihat Wosul pun semakin lihai dan hampir bisa mengalahkan Do-hyun jika dirinya tidak menghentikan pukulannya untuk masuk. Do-hyun pun merasa bangga sekaligus mengatakan bahwa latihan mereka sudah selesai. Karena hari ini Do-hyun akan segera dipindahkan. Sebelum pergi, Do-hyun pun mengatakan kepada Wosul bahwa dirinya tidak boleh berhenti untuk terus mengasah kemampuannya. Karena Wosul ibaratnya seperti ikan hiu yang mana mereka tak punya gelembung renang, maka jika mereka berhenti berenang, mereka akan tenggelam lalu akan segera mati. Wosul pun merasa sangat sedih saat Do-hyun yang sudah dianggap sebagai kakak sendiri akan segera pergi meninggalkannya. Namun Wosul tetap mengingat nasihat Do-hyun kepadanya dan terus berlatih walau kini dia sendiri. Lalu singkat cerita, Wosul yang akan dibawa kembali ke selamanya tak sengaja melewati kelompok si rambut mie Seong-yong. Setelah berhasil memperdaya petugas sipir agar menjauh dari sana, Seong-yong pun lalu menghampiri Wosul, berniat untuk mengajak Wosul untuk bertarung 1 lawan 1 dengannya. Seong-yong mengatakan bahwa dirinya akan menuruti semua perkataan Wosul jika dirinya berhasil dikalahkan. Awalnya Wosul tidak tertarik, namun segera setuju dengan syarat jika dirinya menang, maka Seong-yong harus berhenti menindas pertahanan yang lain dan mulai berbuat baik.
Seongyong pun setuju dengan para tahanan lain yang menjadi saksinya, lalu mengatakan bahwa mereka akan bertemu dalam 5 hari ke depan. Singkat cerita, mereka pun bertemu di tempat yang mereka bicarakan sebelumnya. Di sana juga sudah berada Wonjun beserta kelompok para tahanan yang lain. Mereka berdua pun mulai bertarung satu sama lain. Namun karena gerakan kaki Seongyong yang lincah, membuat Wosul pun sedikit kewalahan. Terlihat beberapa kali Wosul yang tumbang akibat tendangan Seongyong kepadanya. Juga dirinya yang hampir kalah setelah dibanting oleh Seongyong. Namun Wosul yang terlihat seperti kemasukan Genjie pun tetap bangkit. Akhirnya dia pun berhasil mengunci Seongyong seperti yang pernah diajarkan Dohyun kepadanya, hingga Seongyong pun menyerah bersamaan dengan para sipir yang datang untuk melarikan mereka. Karena hal tersebut, Wosul pun diasingkan di ruangan isolasi. Namun hal tersebut tidak menghentikannya untuk tetap melakukan latihan. Beberapa hari pun berlalu, akhirnya Wosul pun dikeluarkan dari ruangan isolasi. Dia dan ketua kelompoknya pun mendatangi Wonjun yang sedang bersama Seongyong untuk mengajak mereka agar berdamai. Seongyong yang telah dikalahkan oleh Wosul pun setuju, dan semenjak hari itu mereka pun tampak sudah berteman satu sama lain. Suatu hari saat Wosul sedang berlatih menendang, Seongyong yang ingin memberi contoh malah menendang tangan Changgu. Changgu yang kesakitan pun membuat mereka semua tertawa bersama, dan terlihat mereka pun menjalani hari demi hari di penjara kini dengan damai. Akhirnya tibalah hari pembebasan Wosul, dan seperti yang diketahui sebelumnya, Sokchan sudah berada di sana untuk menunggu Wosul. Tak mau lagi kabur seperti seorang pecundang, Wosul pun siap menghadapi Sokchan. Dimulailah pertarungan mereka yang sebenarnya, yang mana Sokchan yang ingin balas dendam dan Wosul sebagai pembuktian kepada dirinya. Awalnya Wosul dibuat kalah telak dan hampir menyerah tak berdaya. Namun Wosul yang termotivasi teringat akan Dohyun, membuatnya kembali bersemangat lalu kembali berdiri. Dengan pukulan memutar yang diajarkan Dohyun kepadanya, Wosul pun berhasil memukul Sokchan hingga membuatnya berlumuran darah tersungkur di tanah. Sokchan yang tetap bangkit langsung diberikan tendangan yang pernah diajarkan oleh Seongyong kepadanya, membuat Sokchan kembali tersungkur ke tanah. Mereka pun saling pukul dan menerima pukulan satu sama lain. Hingga pada akhirnya, Wosul yang bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh kekuatannya, walaupun tidak jadi diteruskan karena terlihat Sokchan yang sudah ketakutan, menandakan bahwa dia telah berhasil dikalahkan. Wosul pun hanya pergi dari sana, dan Sokchan hanya bisa berteriak histeris atas kekalahannya. Di akhir film pun kita diperlihatkan bahwa Wosul yang telah bebas pergi mengunjungi Dohyun di penjara. Tampak mereka bercanda satu sama lain dan tertawa bahagia. Dan film pun selesai. Bagaimana nih Sepok filmnya? Seru nggak? Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Salah satunya adalah suatu kesalahan besar jika kita hanya merasa paling di atas dan memandang rendah terhadap orang lain. Karena roda kehidupan akan terus berputar, yang mana kita tidak akan pernah tahu, kadang kita di atas dan kadang kita bisa terjatuh ke bawah. Bagaimana dengan pendapat kalian? Silahkan komen di bawah and see you in another video. Oke Sepok, bye.